Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh-solehah? Semoga kalian sehat selalu ya, sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar fikih dan belajar akidah dan akhlak. Ya, jadi kalian siapkan buku paket fikih dan akidah akhlak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, meminta agar aktivitas hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Angkat kedua tangan kita, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Anak-anakku yang soleh-solehah, Pak Yusuf ingatkan agar kalian rajin untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Kalian harus melaksanakan sholat 5 waktu. Karena itu wajib bagi setiap muslim. Dan jangan lupa sholat duha juga dijaga ya. Sholat duha sebelum belajar ataupun sebelum kita melaksanakan aktivitas, maka kita awali sholat duha terlebih dahulu ya. Apakah anak-anakku sudah sholat duha? Semoga kalian sudah sholat duha ya. Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Kita akan belajar fikih terlebih dahulu, kemudian nanti yang kedua kita akan belajar akidah akhlak. Pelajaran yang pertama kita akan belajar fikih, yaitu pembelajaran yang keempat mengenai tata cara membersihkan diri atau disebut dengan istinja. Apa? Istinja. Apa sih Pak Guru istinja itu? Apa sih bedanya dengan mandi? Dan apa ya bedanya antara istinja dengan wudhu? Kalau kita mandi, kita membersihkan kotoran di seluruh tubuh kita. Ya, ada kotoran najis, kotoran tanah, kuman. Kita bersihkan dengan mandi agar seluruh tubuh kita menjadi bersih. Terus apa bedanya dengan wudhu? Berwudu itu dilakukan saat kita ingin beribadah. Misal ketika kita mau sholat, kemudian saat kita mau membaca Al-Quran, saat kita mau belajar, maka agar kita suci dan bersih, maka kita berwudu. Kemudian terus apa ya yang namanya istinja itu? Sebelum kita membahas istinja, Pak Yusuf ingin tanya, pernahkah kalian mendengar sebuah cerita orang yang rajin beribadah, rajin berbuat kebaikan, dan sudah berhaji pula? Namun, ketika ia meninggal, ia mendapatkan siksa kubur yang sangat menyedihkan. Padahal dia orang yang rajin beribadah, rajin berbuat kebaikan, sudah berhaji pula. Kenapa ya kok bisa disiksa kubur yang sangat menyedihkan? Karena orang tersebut ketika beristinja dia tidak melakukannya dengan baik. Maka dari itu, yuk anak-anakku yang soleh-solehah, kita pelajari tata cara membersihkan diri atau istinja ini dengan seksama agar kita dapat melakukan istinja dengan baik dan benar. Nah, istinja itu menghilangkan kotoran maupun najis yang berada di kubul maupun dubur kita sehabis kita buang air besar maupun air kecil. Kita bersihkan kotoran-kotoran tersebut menggunakan benda-benda yang dapat mensucikan seperti air. Kemudian jika tidak ada air maka boleh menggunakan batu. Terus jika tidak ada batu maupun
nggak ada air, boleh menggunakan tisu basah, kemudian kayu. Namun karena kita berada di tempat yang airnya banyak maupun melimpah, maka sebisa mungkin kita bersuci menggunakan air ya. Mengapa kita disuruh untuk menggunakan air? Yang pasti menggunakan air itu lebih bersih dan suci. Sudah paham ya apa itu istinja? Istinja itu menghilangkan kotoran maupun najis yang ada di kubul maupun dubur kita. Setelah kita buang air besar maupun air kecil, kita bersihkan menggunakan air, batu maupun benda-benda yang dapat mensucikannya. Namun yang jadi catatan, benda-benda tersebut harus bersih dan suci ya. Nah, mulai sekarang jika kalian pipis maupun pup atau buang air besar, maka kalian harus beristinja ya, atau membersihkannya menggunakan air. Karena jika badan, tempat maupun pakaian kita suci, maka ketika kita beribadah, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pahala kita dapat mengantarkan kita ke surga. Amin. Selanjutnya, setelah kalian memahami maupun mengetahui apa itu istinja, maka selanjutnya kita juga harus tahu mengenai etika saat kita buang air kecil maupun buang air besar. Karena ajaran Islam itu sangat menekankan kepada umatnya untuk beretika ketika kita buang air kecil maupun buang air besar. Islam menginginkan agar para pemeluknya itu memiliki kepribadian yang mulia. Berikut etika buang air kecil maupun air besar dalam Islam. Yang pertama yaitu kita tidak boleh buang air sembarangan, misal di jalan, di teras rumah, tidak boleh ya, karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Dan yang kedua yaitu kita saat buang air kecil maupun air besar tidak boleh terlihat oleh orang lain ya. Jadi kita saat buang air kecil kita harus berada di lingkungan maupun tempat yang tertutup biar tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika kita masuk ke dalam WC maupun ke kamar mandi, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berikut doanya: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesuatu yang keji dan jahat. Jadi biasakan ketika masuk kamar mandi maupun toilet, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Selanjutnya, kita tidak boleh bercakap-cakap maupun bernyanyi-nyanyi di dalam toilet, karena di toilet itu tempat yang paling disukai oleh setan. Jadi kita tidak boleh berlama-lama di dalam toilet, seperlunya saja. Setelah selesai buang air besar maupun buang air kecil, maka kita segera beristinja atau membersihkan diri. Kemudian kita siram kotoran kita tadi hingga bersih ya, kita siram, kemudian kita segera keluar dari toilet. Kita keluar dari toilet menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Kita melangkah menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Kita masuk menggunakan kaki kiri. Kemudian kalau keluar toilet kita menggunakan kaki kanan. Itulah pelajaran fikih hari ini mengenai pengertian istinja dan etika buang air besar dan buang air kecil. Semoga pelajaran tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Insya Allah pelajaran fikih berikutnya kita akan mempraktikkan tata cara istinja yang baik dan benar. Mungkin itu yang dapat Pak Yusuf sampaikan untuk pelajaran hari ini. Semoga pelajaran tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Cukup sekian dari Pak Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.